Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan membuat presentasi resensi jurnal yang telah kita dapatkan tugasnya oleh Pak Dr. Usman MAG dalam mata kuliah kita Praktik Teknologi dan Media Pembelajaran PAI. Saya atas nama Amiruddin dengan nomor NIM 21 20 20 388 61 080 19. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 5 resensi jurnal sebagaimana tugas yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi Zoom Meeting dan Google Classroom pada guru di SDN 17 Mata Air Padang Selatan. Adapun rumusan atau pokok pembahasan dalam jurnal ini adalah pengadaan sosialisasi yang membahas tentang penggunaan aplikasi Zoom Meeting dan Google Classroom untuk para guru agar dapat diaplikasikan dengan baik dan benar dan dapat mewujudkan pembelajaran daring yang tetap berkualitas dengan pembelajaran luring seperti biasanya. Adapun metode yang dilakukan dalam pelatihan pembelajaran daring ini adalah dengan cara pelatihan secara langsung. Tujuannya agar guru dapat memahami materi pelatihan dengan baik dan bisa mempraktekkan secara langsung. Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan pelatihan ini adalah yang pertama tetap menerapkan protokol kesehatan, yang kedua memperkenalkan tentang pembelajaran daring, yang ketiga menjelaskan tentang Zoom Meeting dan Google Classroom beserta cara penggunaannya, yang keempat praktik penggunaan Zoom Meeting dan Google Classroom. Adapun kelebihan dan kekurangan jurnal ini, yang pertama, kelebihan jurnal ini adalah jurnal ini memberikan informasi dan penjabaran yang cukup jelas. Setiap paragrafnya mengandung informasi yang bermanfaat, didukung dengan kajian teori yang cukup jelas, memberikan pengantar kepada pembaca untuk mengetahui pemahaman tentang isi dari sosialisasi kegiatan yang dilakukan penulis, walau pembaca tidak secara langsung menjadi peserta sosialisasi yang dilaksanakan oleh penulis. Adapun kekurangannya dalam jurnal ini adalah isi pembahasannya tidak memuat data hasil dari pelaksanaan sosialisasi yang dimaksud penulis. Walaupun telah sedikit dibahas pada bagian kesimpulan, akan tetapi akan lebih mendukung jika data dari hasil sosialisasi dapat dijelaskan pada bagian pembahasan secara deskriptif. Simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam jurnal ini bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang informatif, terlebih lagi bagi kita yang masih kurang wawasannya tentang penerapan aplikasi Zoom Meeting dan Google Classroom. Melalui jurnal ini, pembaca juga dapat termotivasi dan tidak akan ragu lagi untuk mencoba menggunakan atau mengaplikasikan Zoom Meeting atau Google Classroom untuk mengajar, khususnya pada pembaca yang masih gagap teknologi atau gaptek dalam menggunakan perangkat komunikasi. Rekomendasi. Penelitian dalam jurnal ini dapat dikembangkan lagi, khususnya yang terkait dengan pengaruh atau keefektifan Zoom Meeting dan Google Classroom dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Jurnal yang kedua,
Analisis penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan siswa. Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Dwi Setianingsi dan Syarif Hidayat. Terbit tahun 2021. Nama penerbit Peda Didaktika. Adapun rumusan atau fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah analisis penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan siswa. Banyak dari siswa yang bingung bagaimana cara melihat tugas, mengirim tugas, dan melihat nilai yang diberikan oleh guru. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena zaman sekarang sudah zaman modern. Ditambah para siswa adalah siswa dengan kelahiran tahun 2010-an, di mana siswa tersebut masuk ke dalam generasi Z. Karakteristik generasi Z menurut research tahun 2011 adalah generasi pertama yang sebenar-benarnya generasi internet. Generasi Z lahir saat teknologi tersebut sudah tersedia. Hal itulah yang membuat generasi ini memiliki karakter yang menggemari teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran pada perbedaan budaya. Mereka juga terhubung secara global dan berjejaring di dunia virtual, sehingga kesulitan tersebut bisa diatasi dengan cara membuka tutorial penggunaan Google Classroom melalui YouTube atau sekedar browsing di Google. Kemudian, kecakapan guru dalam penggunaan Google Classroom juga tidak beda jauh dengan siswa. Awalnya guru memang belum terbiasa menggunakan aplikasi Google Classroom sehingga mengalami kesulitan dan kebingungan saat baru pertama penggunaan aplikasi. Apalagi sebelumnya tidak ada pelatihan dalam menggunakan aplikasi ini. Tetapi karena guru yang bersangkutan masih cukup muda, yaitu sekitaran umur 35 tahun dan melek akan teknologi, maka hal tersebut bukan menjadi hambatan dalam menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran siswa. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan adanya Google Classroom. Manfaat ini bukan hanya untuk guru saja, tetapi juga siswa diuntungkan dengan penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Secara umum ada beberapa manfaat dari penggunaan Google Classroom, yaitu sebagai berikut. Guru dan peserta didik menjadi terbiasa menggunakan pembelajaran secara daring. Ini menurut Tika Yulianti pada tahun 2021. Yang kedua, guru ingin mencoba menggunakan fasilitas pembelajaran daring lainnya selain Google Classroom. Yang ketiga, guru dalam mengajar dapat menghemat waktu dalam mengelola kelas, memudahkan peserta didik dan guru untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah, menghemat kertas dan dengan mengumpulkan tugas secara online. Selanjutnya, meningkatkan literasi digital. Selanjutnya, meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar. Selanjutnya, memudahkan guru dalam memberikan penilaian kepada siswa. Selanjutnya, menyiapkan siswa untuk pembelajaran di masa depan. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah jurnal ini memberikan informasi dan penjabaran yang sangat lengkap. Setiap paragrafnya mengandung informasi yang bermanfaat, didukung dengan kajian teori yang cukup jelas, memberikan pengantar ke pembaca untuk mengetahui pemahaman tentang isi dari sosialisasi kegiatan yang dilakukan penulis. Walau pembaca tidak secara langsung menjadi peserta sosialisasi yang dilaksanakan oleh penulis. Selain disertai dengan landasan teori, jurnal ini juga dilengkapi dengan alat pengumpulan data yang dapat dilihat langsung oleh pembaca
sehingga hasil pembahasannya lebih jelas. Simpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang informatif, terlebih lagi bagi kita yang masih kurang wawasannya tentang penerapan aplikasi Google Classroom. Penjelasan dari penulis sangat terstruktur, membuat pembaca sangat mudah memahaminya. Rekomendasi, penelitian dalam jurnal ini dapat dikembangkan lagi, khususnya yang terkait dengan pengaruh atau keefektifan Google Classroom dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran, serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jurnal yang ketiga, penggunaan Google Form sebagai alat evaluasi pelajaran fisika kelas 10. Penulis Bunga Yuliana, Saiful Guma, dan Baik Azmi Sukroyanti. Tahun terbit 2021, nama penerbit Lensa. Rumusan atau fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan angket online dengan Google Form sebagai instrumen kinerja siswa dan respon siswa dalam menggunakannya. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi tentang langkah-langkah pembuatan angket online dengan Google Form. Karakteristik mata pelajaran fisika yang memiliki banyak angka, rumus, dan lain-lain membutuhkan kemampuan menyimak dan menghafal yang baik untuk dapat menerima informasi tersebut. Pada kenyataannya, fenomena yang terdapat pada pembelajaran fisika di sekolah menengah atas adalah: yang pertama, guru cenderung menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah, siswa mengerjakan lembar kerja siswa dan ujian tertulis. Yang kedua, kemampuan guru merancang dan memanfaatkan media masih sangat kurang, terlihat pada proses pembelajaran yang masih bersifat verbal dan klasikal. Yang ketiga, sarana dan prasarana sudah tersedia, seperti laboratorium komputer, proyektor di setiap kelas, sampai koneksi Wi-Fi. Namun sarana dan prasarana tersebut belum dioptimalkan penggunaannya sebagai penunjang pembelajaran. Dan yang ketiga, media yang dimanfaatkan oleh guru ketika pembelajaran cenderung media konvensional berupa papan tulis dan media cetak, khususnya buku paket, lembar kerja siswa, dan tes tertulis. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah jurnal ini didesain dengan sangat menarik. Selain isinya, jurnal ini juga mudah dipahami oleh pembaca dengan beberapa teori yang ditambahkannya sebagai pendukung hasil penelitian. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah hasil penelitian yang dijelaskan tidak sesuai dengan tujuan penulisan yang dipaparkan pada bagian abstrak sebelumnya. Pada bagian abstrak, penulis menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui prosedur pembuatan angket online dengan Google Form sebagai instrumen kerja siswa dan respon siswa dalam menggunakannya. Sedangkan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, penulis hanya menjelaskan persentase respon siswa dalam menggunakan Google Form untuk mengisi sebuah angket dan tidak menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan angket dengan Google Form tersebut. Simpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang informatif bagi pembaca sebagai salah satu bentuk pengalaman dan pengembangan diri dalam menggunakan Google Classroom untuk berbagai kebutuhan masing-masing pengajar, terkhusus pada pemberian angket online. Rekomendasi, penelitian dalam jurnal ini dapat dikembangkan lagi, khususnya pada bagian isi penelitian
agar fokus penelitian yang dijelaskan sebelumnya pada bagian abstrak dapat sesuai. Jurnal yang keempat, penggunaan aplikasi Google Meet sebagai pendukung kegiatan mengajar saat menghadapi pandemi COVID-19 bagi guru SDN 149 Palembang. Penulis D. Tri Oktavian, Median Permata Putri, dan Eni Andriani. Tahun terbit 2021. Nama penerbit Lensa. Rumusan atau fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah untuk memperkenalkan aplikasi Google Meet sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran online, sehingga para guru dapat melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan bahan ajar secara online dan tatap muka dengan siswanya masing-masing. Aplikasi Google Meet merupakan produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari 2 aplikasi yang merupakan versi baru dari versi terdahulunya, yaitu Google Hangout dan Google Chat. Google Meet dirilis untuk penggunaan iOS saja, namun pada Februari 2017 kemarin, Google secara resmi meluncurkan Google Meet di bulan berikutnya. Layanan ini diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video yang bisa ditonton hingga sampai 30 peserta. Meet menjadi versi yang lebih kuat dibanding Hangout pendahulunya, karena Meet mampu ditampilkan pada aplikasi web, aplikasi Android, dan iOS. Pembelajaran daring menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya atau database pakar instruktur perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan, namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dan secara tidak langsung. Pembelajaran daring merupakan bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, CD-ROM. Pelajar membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Khoi Yautung mengatakan bahwa setelah kehadiran guru dalam arti sebenarnya, internet akan menjadi suplemen dan komplemen dalam menjadikan wakil guru yang mewakili sumber belajar yang penting di dunia. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah jurnal ini didesain dengan lengkap dan kalimat setiap paragraf sangat mudah dipahami. Selain itu juga dilengkapi dengan beberapa foto dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada penelitiannya. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah tidak terdapatnya bagian kajian teori dan metode penelitian yang dilaksanakan. Simpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang informatif bagi pembaca sebagai salah satu bentuk pengalaman dan pengembangan diri dalam menggunakan Google Classroom untuk berbagai kebutuhan masing-masing pengajar, terkhusus dalam pemberian angket online. Rekomendasi penelitian dalam jurnal ini dapat dikembangkan lagi khususnya pada isi penelitian agar fokus penelitian yang dijelaskan sebelumnya pada bagian abstrak dapat sesuai. Jurnal yang terakhir, pemanfaatan aplikasi digital dalam pembelajaran interaktif bagi siswa sekolah dasar di era new normal. Penulis Muah Umar Yeni Suryanto, Desi Romadona, Nur Hidayat, dan Bayu Malikul Askar. Tahun terbit 2020, nama penerbit Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage.
Adapun rumusan atau fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah untuk merubah kebiasaan siswa ke arah yang lebih positif lagi dalam penggunaan aplikasi digital. Serta kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana pengenalan dan pembelajaran tentang pemanfaatan aplikasi digital, sehingga menjadikan proses belajar mengajar pada era COVID-19 ini lebih interaktif lagi. Mengingat pada era pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran bagi peserta didik dilakukan melalui media daring yang dinilai kurang efektif dan efisien, karena tidak semua orang paham akan pemanfaatan teknologi. Pembelajaran digital yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020 di Balai Pertemuan RT 02 RW 01 Dusun Blangit, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan telah diikuti sebanyak 16 siswa sekolah dasar. Kegiatan ini berlangsung dengan memiliki beberapa tahap, dimulai dari tahap pertama yaitu persiapan, tahap kedua pengenalan, ketiga tahap pembelajaran, yang ketiga tahap pembelajaran mengenai materi-materi dasar tentang berbagai manfaat gadget dan berbagai dampak yang ditimbulkan dari dampak positif hingga ke dampak negatif. Yang keempat, tahap praktek secara langsung penggunaan gadget dan aplikasi digital. Dalam praktiknya, siswa diajarkan cara menggunakan aplikasi belajar seperti Google Classroom dan Edmodo. Setelah itu mengenalkan aplikasi game yang berguna untuk proses pembelajaran. Sebagai contoh, Kuis Cerdas Indonesia. Di dalam aplikasi tersebut telah memuat berbagai soal-soal layaknya kuis, dan siswa tinggal menjawab dengan memilih jawaban yang benar. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah jurnal ini memberikan informasi dan penjabaran yang cukup lengkap. Setiap paragrafnya mengandung informasi yang bermanfaat, penjelasan yang singkat namun sangat mudah dipahami pembaca, membuat pembaca tidak akan merasa jenuh. Tujuan penulisan jurnal ini juga sangat sesuai dengan hasil penelitian yang dijelaskan oleh penulis. Kekurangannya dalam misi dari bagian abstrak masih kurang lengkap, tidak tersusun seperti bagian abstrak jurnal pada umumnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang informatif, terlebih lagi bagi para pembaca yang sampai saat ini masih kurang termotivasi dalam menggunakan aplikasi digital sebagai media pembelajaran yang aktif kepada peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Karena kita ketahui bahwa pada era ini peserta didik rata-rata telah memiliki dan mampu mengaplikasikan gadget. Rekomendasi penelitian dalam jurnal ini dapat dikembangkan lagi, khususnya dalam pengaplikasian beberapa media digital yang dijelaskan dalam jurnal untuk proses pembelajaran yang lebih kreatif serta mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam presentasi resensi jurnal yang telah kami susun. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan beberapa hal di dalamnya bisa kita aplikasikan baik di dalam pengembangan pembelajaran maupun dalam dunia pendidikan, dalam pengembangan dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.